akar kata utama dari diksi istidraj ini dibagi dua oleh para ulama. Ada yang mengaitkan dengan kata ad-durju, ya, ad-durju seperti ini. Ya, kemudian ditambah ista sehingga menjadi istadraja, ya, istadriju, istidraj, ya. Ada yang kemudian mengaitkannya dengan kata daraja, daraja. Nah. Kata kerjanya, verbnya nanti berasal dari kata daraja ditambah dengan ista di ilmu saraf nanti, ya, sehingga nanti menjadi istadraja. Istadraja. Sifatnya, keadaannya disebut dengan istidraj. Ya, ini urutan kebahasaannya dulu ya, secara etimologi. Kalau diambil dari kata ad-durju yang pertama ini, ya, sehingga nanti verbnya, kata kerjanya semua sama dari kata ad-daraja ditambah istadraja. Ini berarti satu, sesuatu yang terlipat, tergulung, ya, secara bertahap. Secara bertahap. Jadi kalau kita ingin melipat sesuatu dengan pelan-pelan, kan, atau menggulung sesuatu misalnya, ya, dengan pelan-pelan sehingga tidak tampak lagi seperti utuh mulanya, ya, maka prosesnya disebut dengan ini ad-durju. Ya, atau memasukkan sesuatu dengan pelan-pelan, ya, secara bertahap, ada tahapannya disebut dengan ad-durju. Dan biasanya segala yang punya tahapan, ya, dan ada unsur keluar masuknya, misalnya buka tutup gitu, ya, dalam pemahaman kita sekarang itu juga tidak jauh dari pemaknaan ini. Ya, sehingga dalam bahasa Arab itu laci disebut dengan durjun. Ya, kenapa? Karena umumnya punya tahapan dan dia dibuka tutup seperti ini. Ya, sepeda disebut dengan darwajah. Darwajah. Kenapa? Ya, karena dalam sepeda itu dia menggulung, ya, seakan seperti menggulung sesuatu, ada putaran-putaran seperti menggulung secara bertahap yang melahirkan gaya, yang kemudian ada gerakan-gerakan tertentu. Jadi secara dasar pemaknaannya sesuatu yang dilipat, sesuatu yang digulung secara bertahap sehingga menghilangkan bentuk asalnya, ya, hilang keadaan seperti semulanya, tidak tampak seperti bentuk aslinya. Nah, itu disebut dengan apa? Ad-durju. Kalau kita ambil secara bahasa, kata kerjanya seperti ini, ditambah dengan ista, ya, proses untuk mendapati sesuatu, sehingga menjadi istadraja, ya, artinya proses upaya untuk mendapatkan sesuatu, ya, yang dengan mendapati itu tergulunglah apa yang didapatkan sebelumnya secara bertahap, ya, pelan-pelan, ya. Dalam konteks kehidupan kita, kalau kita ingin katakan secara kebahasaan, misalnya istadraj itu, misalnya arraya, saya menggulung, ya, bendera ini secara pelan-pelan. Jadi saya lipat, atau saya gulung begini sehingga tidak tampak lagi bentuknya seperti asli. Ya, seperti sedia kalanya. Ya, tidak nampak terlihat misalnya kibarannya, tidak nampak terlihat bentuk indahnya karena sudah dilipat, sudah digulung. Ya, jelas ya? Baik, ini bagian yang pertama. Kalau kita kembalikan kepada bagian yang kedua seperti ini, ya, dari kata daraja, maka secara kata darajah ini pemaknaan diksinya secara bahasa, secara etimologi sebetulnya ini masih netral, kata darajah ini. Ya, masih netral dan diserap ke dalam bahasa Indonesia derajat. Ya. Harkat, martabat, derajat, kedudukan, gitu kan? Ya. Tapi jangan salah, kalau dikembalikan ke bahasa Arab, ya bisa berbeda pemaknaannya. Ketika ini kemudian, ya, dikembalikan kepada kata dasarnya, kata kerjanya daraja, ditambah dengan ista, menjadi istadraja, lalu disifati menjadi sifat, menjadi istidraj. Maka di sini, kata darajah yang tadinya punya makna netral, derajat begini, ketika ditambahkan ista dan menjadi sifat istidraj, maka ini uniknya. Secara bersamaan, kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf, itu dia memiliki dua arti yang kontradiktif dalam saat yang bersamaan. Ya, dalam saat yang bersamaan. Jadi kata netral yang tadinya darajah ini mungkin punya makna positif, ya, pada asalnya. Lalu ketika dia menjadi istadraja atau istidraj sifatnya begini, maka tiba-tiba kemudian dia akan memiliki dua kata yang saling bertolak belakang secara bersamaan. Satu, istis'ad,
begini. Kedua, istinzal. Istinzal. Masya Allah. Istis'ad, proses mengangkat sesuatu, ya, mengangkat, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi. Istinzal, proses menurunkan sesuatu secara bertahap, turun, turun, turun. Jadi kalau kita satukan dua makna ini, disatukan menjadi satu, seakan-akan ada kesan yang dibangun. Istidraj, kalau kita mengambil dari akarnya darajah, jadi keadaan atau proses yang dirasakan seolah mengangkat, ya, ke derajat yang lebih tinggi, terangkat bertahap, bertahap, bertahap. Kalau didudukan misalnya naik pangkat lagi, naik pangkat lagi, naik pangkat lagi di kedudukan. Kalau di harta bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Tapi ternyata, ya, peningkatan kedudukan, pertambahan harta benda itu yang didapati, atau bahkan keilmuan, ilmu yang dirasakan meningkat itu pada hakikatnya dalam saat yang bersamaan sedang menurunkan statusnya. Jadi merasa seakan meningkat padahal dia sedang menurun. Ya, karena tidak ada peningkatan kualitas dari kedudukan yang melekat pada dirinya. Karena tidak ada peningkatan kebaikan dari harta benda yang ia dapati. Karena tidak ada peningkatan kualitas kebaikan dari keilmuan yang ia rasakan bertambah. Jadi setiap kata istidraj, kalau dia terambil dari kata darajah, maka maknanya itu dua makna yang saling bertolak belakang. Seperti ini, paradoks. Satu sisi ada sisi naik, satu sisi dalam saat yang bersamaan dia sedang menurun, ya, perasaan mendapati kenaikan tertentu, tapi di saat yang sama sebetulnya dia sedang mengalami penurunan. Ini secara kebahasaan. Nah, ini pun sesungguhnya sudah mulai tertangkap kan oleh kita, ya, sudah mulai tertangkap nih. Jadi secara bahasa, kalau kita ditanya apa itu istidraj, secara bahasa bisa dikatakan proses, ya, berlangsungnya satu keadaan yang seakan-akan terasa seperti naik, meningkat lebih tinggi, tapi saat yang bersamaan dia memiliki nilai yang semakin menurun sehingga hampa dan terkesan tidak memiliki nilai kebaikan apapun di balik peningkatan-peningkatan yang didapati. Ya, agak mulai detil per lafaz saya akan coba gali. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-182. Nah, ini perbuatan nyatanya, ya, secara langsung. Ini penjelmaannya nanti kita akan turunkan dari sini. Walladzina kadzdzabu biayatina, ya. Ini poinnya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Ini saya garis bawahi. Ya, apa yang menjadikan seseorang itu bisa mendapati istidraj? Bahasa gampangnya begitu. Ya. Dibuka oleh Al-Quran, walladzina kadzdzabu. Nah, ini yang saya garis bawahi. Ini yang berbahaya. Jadi proses istidraj ini diawali dengan proses ini. Jadi, kalau seseorang dekat dengan nilai-nilai yang akan disampaikan ini, mengerjakan perbuatan yang di-warning oleh Al-Quran ini, maka berpotensi dia akan terperosok kepada lubang istidraj. Ya. Apa itu perbuatannya? Walladzina kadzdzabu. 1, biayatina. 2. Walladzina kadzdzabu, adapun orang-orang yang sengaja mendustakan. Tadi saya telah berikan satu kisi-kisi di awal. Ada kadzaba, ada kadzdzaba. Ya. Ada kadzaba seperti ini, kaf, dzal dengan ba. Orangnya disebut dengan kadzib. Ya. Kadzaba, pelakunya orangnya disebut dengan kadzib. Ada kadzdzaba. Ya. Kadzdzaba yukadzibu, ya, kadzdzaba yukadzibu, fa'ala yufa'ilu, ya, orangnya disebut dengan mukadzib. Mukadzib, kadzdzaba yukadzibu, mukadzib. Kalau disebutkan yang pertama, kadzdzaba, itu dusta. Ya, ayatul munafiqi talatun, tanda-tanda orang yang munafik itu punya penyakit nifak itu ada 3. Ya, di antara tanda-tanda kecilnya apa itu? Salah satunya wa idza hadatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Itu ada tanda-tanda yang mengantarkan seseorang boleh jadi, ya, terjerat atau terinfeksi penyakit nifak yang berpeluang menjadi munafik. Ya, karena itu Al-Qur'an melarang kita dari perbuatan-perbuatan dusta, menjaga lisan dari perbuatan dusta. Tapi dusta ini, ya, teman-teman sekalian, ini masih umum digambarkannya. Kadang-kadang juga ada yang nilainya punya nilai kebaikan di dalamnya.
ya menutupi sesuatu yang bisa melahirkan madarat yang lebih besar. Maka perbuatannya tetap disebut dengan kadzab, ya, tapi di sini tidak mendapatkan hukum yang negatif dalam penilaian syariat, disebut dengan taqiyah namanya. Menyampaikan sesuatu di lisan A tapi di hati B untuk tujuan mulia tertentu. Asalnya demikian. Ya, bukan konsepsi yang jelek. Nah, bisa juga ya diartikan kepada sesuatu yang negatif. Tapi kalau sudah terbiasa mendustakan, ada unsur kesengajaan. Sengaja. Menganggap remeh, menganggap ringan, ya, mengecilkan sebuah nilai yang besar, menghilangkan sebuah nilai yang kecil, sengaja melakukan sesuatu, terbiasa melakukannya, maka berubah katanya dari kadzaba menjadi kadzaba. Ya, dan berlangsung terus-menerus secara bertahap. Hari ini berdusta, besok dusta lagi, besoknya dusta lagi, sehingga dusta itu menjadi profesi, kebiasaan, jadi rutinitas dalam kehidupannya. Ya, saya sudah punya kedudukan. Ya, kalau bisa, makanya tunjukkan kepada saya cara-cara untuk menghentikan kedudukan saya misalnya. Ya, nah, ini karakter-karakter demikian, perilaku-perilaku demikian yang sengaja menolak ayat-ayat, merendahkan, meremehkan, mengingkari di ayatina. Apa itu ayat? Tidak disebutkan kata ayat, baik di dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan dalam standar bahasa Arab, kecuali menunjuk pada satu tanda yang menjadikan seseorang seharusnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Khalik, kedudukan, jabatan. Itu seharusnya konsepsi dasarnya menjadi ayat. Ya, coba Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 26 sampai 27 itu, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah, ya, katakanlah hanya Allah malikal mulki, pemilik segala kedudukan, jabatan dan sebagainya, itu punya Allah. Ya, tu'til mulka man tasha', Allah akan titipkan kepada siapa yang dikehendaki. Kadang-kadang orang baik diberikan itu untuk menyebar semua aura kebaikannya, atau kadang-kadang juga terlihat nampak kurang baik supaya diperbaiki, atau ada keburukan yang lebih besar lagi yang belum tampak. Dipilih orang yang kurang baik ini untuk tampak semua yang tidak baik itu, sehingga diperbaiki secara merata kemudian hari. Kan? Ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Jadi kehendak Allah untuk menitipkan. Jadi ketika dititipkan itu bukan sekadar dititipkan, tapi langsung menjadi ayat nih untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik. Jadi hati-hati kalau kita dititipi kedudukan level apapun, ya, baik di perusahaan kah, atau dalam level pemerintahan kah, atau dalam level kehidupan sosial kah misalnya, tapi kemudian dengan itu semua kita bergeser dari nilai-nilai kebaikan, lebih memilih yang penting mempertahankan jabatan, menunjukkan kehebatan, keperkasaan, menantang segala hal, menepikan nilai-nilai kebaikan. Nah, hati-hati kalau kita menikmati semua itu dan rasa keinginan selalu ingin mempertahankan, selalu ingin menambah, selalu ingin lebih tinggi, tapi tidak ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya, maka itu tanda-tanda pertama itu ada istidraj. Awas ya, awas, hati-hati. Makanya saya sering memberikan nasihat tuh ya, kalau dalam konteks jabatan, kedudukan, hati-hati. Ya, kadang-kadang ya bahkan caranya saja sudah ada yang salah gitu, ada yang datang ke dukun, ke paranormal, ke macam-macam. Ya, kemudian juga ya budaya saling menyingkirkan, saya sebut budaya dalam tanda petik ya, menyingkirkan, menyungkurkan macam-macam demi untuk sebuah jabatan yang ketika didapati ini semua nggak ada nilai positifnya. Ketika ada di antara umat Nabi Muhammad SAW ya, yang terlihat tanda-tanda ada istidraj dalam kehidupannya misalnya apapun itu, mesti akan ada bersamaan dengan itu yang mengingatkan supaya mengembalikan kepada nilai-nilai kebaikan, sehingga nanti pertanggungjawaban di hadapan Allahnya ya itu menjadi menyeluruh dan nggak ada alasan lagi. Aku nggak ada yang ingatkan, ya Allah, itu ada si fulan tuh. Ya. Kenapa ketika dia ingatkan, ya kamu tahan, kamu tolak, kamu kecilkan, kamu rendahkan, misal, gitu kan? Nah, ini yang pertama, teman-teman sekalian. Ya, maka kalau ada pegawai di kantor misalnya tiba-tiba mengingatkan kita pada nilai kebaikan, boleh jadi itu kasih sayang Allah. Kenapa mesti kita? Kenapa harus dia yang ada di kantor kita misalnya? Dan demikian seterusnya. Ya, ada di harta benda. Kata Imam Ibnu Katsir tadi kan disebutkan, ya, innahu yuftah lahum abwabal rizqi. Ya, boleh jadi istidraj yang kedua itu melekat kepada bentuknya nanti ada yang masuk lewat rizki. Ya, rizki berupa tadi salah satunya selain kedudukan bisa jadi materi. Jadi jabatannya terus menambah dosa, hartanya terus menambah dosa dan sebagainya. Baik ya. Nah, sehingga suasana kehidupannya gelap. Kegelapan inilah yang diungkapkan di ayat 39-nya.
Ya, Al-An'am ayat 39, coba lihat kalimatnya. Ya, kalau di Al-A'raf 182 walladzina kadzdzabu biayatina, Al-An'am ya, yang ayat 39 juga walladzina kadzdzabu biayatina summu wa bukmun, ya, summu wa bukmun fidz dzulumat. Allahu akbar. Hati-hati. Dan nanti ada orang-orang yang terkena istidraj. Kalau kita tafsirkan dengan ayat ini, terkena istidraj di antara tandanya mereka mengabaikan ayat-ayat Allah dari semua titipan nikmat yang diberikan kepada mereka. Mereka abaikan norma-norma kebaikan. Summun, ya, summun. Ini di tafsir disebutkan an sama'il haqqi, ya. Jadi summun mereka itu tuli, nggak bisa mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Ya. Kemudian bukmun, ya, itu bisu. Jadi ada dua sisi ini. Jadi sudah nggak peka kepada kebenaran. Jadi kalaupun ada nilai-nilai kebenaran nggak bisa diperjuangkan dengan jabatannya. Hati-hati ya. Nggak ada nilai kebaikannya. Jadi kan di dalam Al-Quran hal-hal yang menyimpang dari kebaikan sudah digambarkan dengan zulumat, minal zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Ya, harta benda juga begitu. Jadi oleh Allah diibaratkan orang yang punya kehidupan mewah, fantastis, harta dan sebagainya, tapi tidak memberi manfaat, maka zulumat, seakan-akan dia tinggal dalam suasana gelap. Ya, tinggal dalam suasana gelap. Maka nanti di surah Al-A'rafnya, kalau kita kembali ke ayat sebelumnya, di ayat ke-40-nya, kita akan dapati kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Ya, mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat itu, sengaja menepikannya sehingga berlangsung istidraj dalam kehidupan mereka dan merasakan hebat, yang merasakan kesombongan dengan semua itu dengan tidak mengindahkan nilai-nilai kebaikan, maka ulaika ashabun nar, maka mereka itu Allah akan ancam kalau enggak sempat bertobat selama hidupnya, boleh jadi akan menjadi teman di neraka, ya, teman neraka dalam kehidupan abadinya kelak saat di akhirat. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari turunan ayat-ayat ini secara singkat, ya, kalau kita belajar dengan singkat, kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj, kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat, ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya, tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj, dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzdzabu biayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi, apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita nggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi nggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor, ya, menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya. Ya, dan saat yang bersamaan menjauh dari agama. Jangan sampai berangkat gelap, pulang gelap, ngejar dunia, lupa, ya, bahwa Anda akan kembali pada kegelapan, ya, pada tempat yang gelap di alam kubur. Kalau nggak siapkan cahaya dari sekarang, hati-hati, jangan sampai istidraj. Hartanya tidak memberikan manfaat dalam kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu baru lebih jauh lagi, ada titipan istri, anak-anak titipan orang tua dan sebagainya. Ya, kembalikan ayat-ayat keluarga dalam Al-Quran. Bagaimana saling bersinergi kata Al-Quran, ya, saling nanti terkait rizki, bahkan terkait planning untuk kehidupan akhirat supaya kumpul lagi bersama. Kan banyak ayatnya. Di Quran surah 52 ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau orang tua dengan anak-anak kompak semuanya, beramal soleh, memelihara iman, kami akan kumpulkan kelak di akhirat nanti. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Kami enggak akan menyia-nyiakan planning mereka itu, ya. Tapi ini pilihan bagi mereka. Kalau mau silahkan, kalau tidak ya pilihan masing-masing, kata Allah, dan mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.